Setiap kita nggak lepas dari dosa. Makanya jangan ngomongin orang lain. Ngapain kita lukai orang lain? Urusin diri sendiri. Saya ingat sekali waktu saya sudah dalam Tuhan dan bertobat. Suatu kali mama saya marah. Saking marahnya dia lempar sepatu sampai kena kaca di jendela rumah. Dan kaca itu nancep di daging di area paha saya. Sampai saya harus ke rumah sakit dan kemudian dijahit sama dokter. Dan sampai hari ini masih ada bekasnya. Sejak itu saya menyimpan benci dan dendam sama mama saya. Saya gak mau ngomong sama sekali sama dia. Saya udah tidak mau lagi tinggal di rumah. Saya minggat dan tinggal sama rumah nenek saya. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Walaupun saya pergi beribadah. Sorry to say. Walaupun saya aktif pelayanan setiap Sabtu di ibadah kaum muda. Penyakit muncul dari tubuh saya. Yaitu penyakit bisul, penyakit jerawat. Yang ada di dada saya mulai muncul. Dan kemudian di belakang saya mulai muncul. Dan ketika saya pakai baju SMA yang putih, seragam putih. Ketika nanah itu pecah, langsung kelihatan kuning dan merah. Bekas darah. Saya udah pergi ke dokter, tapi tidak sembuh juga. Saya udah minum berbagai macam obat, tidak sembuh juga. Kemudian saya pergi ke dokter spesialis kulit, tetap juga tidak sembuh. Dokter juga bingung, penyakit ini datang dari mana? Tiba-tiba jerawat begitu banyak dan geli sekali, saudaraku. Tidak ada hilangnya, begitu menjamur ratusan di sekitar badan saya, di belakang saya. Dan Tuhan ingatkan, anak kamu tidak mengampuni mamamu, maka doamu tidak didengar Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya datang sama mama saya kembali ke rumah dan saya berlutut, Ma, I'm sorry. Kalau saya benci, saya marah, tolong ampuni saya. Kemudian mama saya peluk dan kemudian waktu dia berkata, Mama ampuni kamu. Saya tahu, besok pagi setelah saya bangun dari tidur, semua jerawat dan bisul di dada saya dan di belakang saya mengering dan sekarang tidak ada lagi bekasnya. Why? Mengampuni artinya melepaskan anugerah. Surga juga melepaskan anugerah. Bagaimana komunitasmu mau bagus? Bagaimana komunitasmu mau memberkati kalau komunitasmu masih jengkel sama orang lain? Listen to me. Hurt people will hurt other people. Orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain. Makanya buat saudara-saudara yang kepahitan sama orang tua, sama papa atau mama. Mungkin kau kesal sama mereka, mungkin kau sangat tidak bisa mengampuni. Saya beritahu, waktu kamu punya anak, maka kamu akan memperlakukan yang sama. Kamu akan melukai yang sama kepada anakmu. Sama hal, kalau kamu sebagai pemimpin organisasi masih kepahitan dengan pemimpinmu sebelumnya, maka ketika kamu mulai memimpin organisasi, ada kemungkinan besar kamu akan melukai pegawaimu dengan cara yang sama. Pemimpinmu melukai kamu. Makanya penting di sini untuk kita putusin luka-luka kita dengan mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Gak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Maka Yesus ketika sedang mengajar di sebuah sinagoga, di sebuah gereja. Lalu datanglah orang Farisi, membawa seorang wanita yang ketangan berzina dalam keadaan baju sudah compang-camping. Dan kemudian wanita ini dilempar di depan Yesus di pagi hari. Kemudian orang-orang Farisi berkata, menurut hukum Yahudi, kalau ada seseorang yang berzina, hukumannya dirajam batu. Yesus dengan tenang, dia nulis-nulis di lantai. Dia coret-coret di tanah. Apa yang akan kamu lakukan terhadap wanita ini? Sebetulnya Yesus bisa ngomong begini. Kenapa kau bawa cuma wanitanya? Di mana laki-lakinya? Yesus sebetulnya mau singgung sebenarnya laki-lakinya adalah ahli Farisi juga. Yang berzina dengan wanita ini. Tapi Yesus tidak menuding. Tapi Yesus menulis di tanah. Dengan gaya coolnya. Dan kemudian Yesus berkata begini. Oke, kalau ada di antara kamu yang belum pernah bikin dosa, silakan kau rajam batu wanita ini, silakan. Go ahead, go ahead. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, dari yang paling tua, artinya yang paling banyak dosanya, mulai meninggalkan wanita itu sampai yang paling muda. Setiap kita gak lepas dari dosa. Makanya jangan ngomongin orang lain. Ngapain kita lukai orang lain? Urusin diri sendiri.
ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.